kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Giovannia Melinda dengan NIM 68202191. Nama saya Surahman dengan NIM 682021-106. Nama saya Raffi Rizkylo Putra dengan NIM 682021-096. Saya Eka Luktiana dengan NIM 682021-08. Vendaro Perez dengan NIM 682021-08. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir manajemen proyek sistem informasi kami. Yuk kita simak videonya. Yang pertama kita masuk ke problem statement. Singkong Keju D9 Salatiga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan makanan dengan bahan dasar singkong. Pada saat ini, Singkong Keju D9 masih melakukan migrasi dari sistem mereka sebelumnya yang bersifat konvensional. Sistem informasi yang mereka terapkan saat ini hanyalah Mokapos atau sistem informasi point of sales yang digunakan di kasir. Sistem informasi tersebut terkendala hanya dalam menjalankan fungsi kasir. Hal tersebut menyebabkan Singkong Keju D9 masih melakukan pencatatan keuangan dan pergudangan secara manual menggunakan Excel. Hal tersebut memiliki masalah utama yang human error atau kesalahan manusia. Proses pencatatannya masih manual dan belum terkomputasi sepenuhnya tersebut yang menyebabkan pada lambatnya laporan keuangan yang diterima oleh manajer dan pencatatan pada bagian procurement yang tidak presisi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuatlah sistem informasi point of sales yang terintegrasi pada Singkong Keju D9 Salatiga dengan tujuan untuk memudahkan pendataan barang, pembukuan, dan laporan keuangan mereka. Kemudian kita masuk ke project scope. Yang pertama ada perekaman transaksi penjualan termasuk penambahan, pengurangan, dan pembaruan stok produk. Yang kedua ada pencatatan penjualan dan penerimaan pembayaran dengan berbagai metode, yaitu tunai dan debit. Kemudian yang ketiga ada otomatisasi pencatatan transaksi keuangan. Yang keempat, pembuatan laporan keuangan secara otomatis, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kemudian yang kelima ada monitoring stok batas secara real time. Kemudian kita masuk ke bagian goals, membuat sistem informasi pada kasir perusahaan Singkong D9 yang terintegrasi dengan bagian keuangan dan gudang agar dapat melakukan komputasi laporan keuangan baik mingguan maupun bulanan dan perhitungan stok gudang secara otomatis untuk meminimalisir human error. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke bagian business benefit. Yang pertama ada integrasi sistem mengurangi kerja manual dalam pencatatan penjualan, pembukuan, dan manajemen stok, sehingga menghemat waktu dan sumber daya perusahaan. Yang kedua ada otomatisasi pencatatan transaksi keuangan, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pembukuan. Yang ketiga ada pencatatan masuk dan keluar barang di gudang secara otomatis, memungkinkan perusahaan untuk memantau stok secara real time. Yang keempat ada pencatatan histori transaksi dan pergeseran stok, memungkinkan pelacakan yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup sistem pos terintegrasi. Di sini kami membuat sebuah sistem pos yang mengintegrasikan antara bagian kasir, bagian keuangan, dan bagian gudang. Pada menu kategori, menu barang, menu stok, dan menu penjualan digunakan untuk bagian gudang. Sedangkan menu operator untuk bagian kasir dan yang terakhir terdapat menu laporan untuk menghasilkan report secara otomatis kepada bagian keuangan. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup proyek sistem pos terintegrasi atau WBS. Untuk WBS, kami membaginya dalam 5 aktivitas utama proyek hingga detail aktivitas terkecil di dalamnya atau yang disebut dengan work package. Tahap utama di sini terdiri dari inisiasi proyek tahap 1, perencanaan proyek tahap 2, kemudian eksekusi proyek tahap 3, controlling proyek tahap 4, dan yang terakhir closing tahap 5. Contoh untuk work package adalah pada tahap closing terdapat aktivitas pemeriksaan akhir dengan detail aktivitas, yaitu pengecekan fungsionalitas dan pengecekan kesesuaian dengan ruang lingkup. Oke, selanjutnya kita masuk pada Gancar. Nah, apa itu Gancar? Gancar sendiri merupakan sebuah tools visual untuk mempresentasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam proyek. Aktivitas pada Gancar ini digambarkan oleh diagram batang yang ditandai dengan waktu mulai, waktu selesai, dan predesesor atau penandaan dimulainya sebuah aktivitas ketika sebuah aktivitas telah selesai. Nah, di sini sebagai contoh kami menjelaskan pada tahap inisiasi proyek dengan aktivitas inti yaitu survei kebutuhan, analisis kebutuhan, dan pembentukan tim analisis kebutuhan. Nah, setiap aktivitas tersebut ini memiliki waktu mulai dan selesainya masing-masing. Aktivitas analisis kebutuhan dilakukan setelah analisis kebutuhan, dan kegiatan analisis kebutuhan dilakukan setelah aktivitas survei kebutuhan. Nah, hal tersebut disebut dengan predesesor. Begitu juga selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam critical path. Nah,
Apa sih itu critical path? Nah, critical path ini bertujuan untuk menemukan jalur paling efektif agar proyek dapat selesai tepat waktu. Nah, di sini kita memiliki dua skema, yaitu critical path untuk main activity-nya dan juga critical path berdasarkan work package-nya. Nah, di sini untuk critical path main activity-nya ini merupakan aktivitas utama yang berada pada setiap tahapan proyek. Sedangkan yang untuk critical path berdasarkan work package-nya yang merupakan aktivitas inti pada setiap tahapan proyek. Nah, di sini pada setiap critical path yang jalur kritis itu ditunjukkan pada warna kuning. Ini critical path main activity dan juga ini untuk critical work package-nya. Untuk jalur kritisnya dia ditandai dengan warna kuning. Oke, di sini kita masuk ke cost budgeting. Nah, untuk cost budgeting sendiri, kita memetakan cost budgeting untuk setiap aktivitas inti atau work package, mulai dari kebutuhan sumber daya manusia hingga sumber daya SITI, hingga kebutuhan tambahan. Nah, di sini yang pertama ada sumber daya manusia. Di sini kita menganggarkan untuk penggajian dengan perhitungan mulai dari awal proyek hingga proyek selesai. Dengan total 12 profesi termasuk tim inti dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada project manager, lalu ada business analyst, risk analyst, technical writers, system architect, front-end developer, system analyst, UI UX designer, documentation specialist, IT specialist, software developer, dan financial analyst. Dengan total keseluruhan untuk kebutuhan sumber daya manusia adalah Rp186.500.000. Oke, yang kedua di sini kita masuk ke sumber daya SITI-nya. Untuk sumber daya SITI dan kebutuhan tambahan, kami memiliki total 5 barang dengan rincian sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada Google Workspace, MS Office Home, lalu ada API, Cloud Server Sky, dan bensin. Dengan total anggaran yaitu Rp21.230.000 untuk beberapa ketentuan tertentu seperti frekuensi penyewaan API dan Cloud Server selama 12 bulan. Nah, di sini kita masuk ke manajemen kualitas proyek. Penjaminan kualitas proyek sendiri merupakan aktivitas untuk memberikan jaminan tentang kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab dari pelaksanaan proyek agar proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati. Untuk mencapai kualitas yang diinginkan, kami memiliki 10 langkah penjaminan tersebut. Yang pertama yaitu ada penjaminan kebutuhan proyek, yang kedua ada penjaminan desain dan perancangan, yang ketiga ada penjaminan pelaksanaan proyek, lalu yang keempat ada pengendalian kualitas, yang kelima ada pengendalian resiko, yang keenam ada pengendalian biaya dan waktu, yang ketujuh ada pengendalian keamanan sistem, yang kedelapan ada pengendalian pelaporan dan analisis, yang kesembilan ada pemeliharaan dan pembaruan, dan yang ke-10 ada penutupan proyek. Oke, kita masuk ke manajemen sumber daya proyek. Oke, RACI sendiri adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Inform. RACI ini mendefinisikan mengenai tanggung jawab dari setiap role pada setiap aktivitas proyek. Nah, di sini kami memiliki 12 role dengan 5 aktivitas utama dari proyek. Yang pertama ada inisiasi proyek, lalu ada perencanaan proyek, yang ketiga ada eksekusi proyek, lalu ada controlling proyek, dan yang terakhir ada closing. Nah, di sini kita ada media komunikasi. Dalam berkomunikasi, kami menggunakan banyak media, mulai dari wawancara, diskusi, dan kita menggunakan dokumen-dokumen. Sebagai contoh, ada dokumen analisis sistem, dokumen teknis, dan dokumen resiko. Media komunikasi yang kita gunakan ditentukan berdasarkan tahapan aktivitas yang kita kerjakan. Sebagai contoh, di sini ada tahap pertama yaitu media komunikasi untuk tahap inisiasi proyek. Yang pertama untuk survei kebutuhan, ada media wawancara dan diskusi kelompok dengan peserta yaitu tim proyek dan manajemen Singkong D9 juga owner Singkong D9. Nah, seperti yang telah dipaparkan di sini, jadi untuk setiap aktivitas inti kita menjabarkan media dan peserta yang mengikuti proses tersebut. Nah, seperti untuk contoh yang kedua, di sini ada medianya yaitu dokumen hasil survei kebutuhan dan wawancara juga diskusi kelompok. Lalu di sini ada yang tahap ketiga, 4, dan 5. Selanjutnya kita masuk dalam risk diagram. Melalui risk diagram tersebut, tim kami dapat mengidentifikasikan, menganalisis, dan mengelola risiko
Ini dengan mengembangkan strategi manajemen risiko yang tepat untuk menjaga kelancaran dan keberhasilan proyek. Risk diagram di sini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah risiko teknis yang mencakup seluruh hal teknis yang berkaitan dengan SITI. Yang kedua, terdapat risiko eksternal yang terdiri dari berbagai risiko dari pihak luar yang akan mempengaruhi konstruksi dari SI POS, singkong keju D9. Yang ketiga adalah risiko organisasional atau perusahaan, risiko-risiko yang terjadi dalam internal perusahaan yang akan berdampak juga pada operasional. Sehingga peraturan yang menyebabkan perubahannya SI POS singkong keju D9. Kemudian masuk ke risk ranking. Tim kami mengelompokkan risiko berdasarkan dampak dan intensitas terjadinya sehingga tim kami dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola risiko secara efektif. Dalam proyek yang kami telah mengurutkan mulai dari risiko yang jarang terjadi hingga yang paling sering terjadi secara terurut, yaitu kesalahan analisis, kurangnya sumber daya, kemudian perubahan kebutuhan user, kemudian error pada sistem, dan keterlambatan pengerjaan. Oke, selanjutnya risk impact. Kami menganalisis dan memberikan solusi yang dengan adanya risiko. Risk impact menampilkan dampak risiko terhadap biaya, waktu, dan kualitas proyek. Dengan memahami dampaknya terhadap biaya, waktu, dan kualitas, tim proyek dapat mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi atau mengelola dampak negatif. Ini membantu meningkatkan pengelolaan risiko secara keseluruhan dan kontribusi positif terhadap keberhasilan proyek. Kami menjabarkan ukuran risiko mulai dari very low, low, medium, high, very high, dan extreme. Dapat dilihat dari sini bahwa dampak yang dihasilkan dari masing-masing ukurannya risiko memiliki dampak yang berbeda. Kemudian procurement barang dan jasa. Dalam procurement barang dan jasa, tim kami telah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan demi keberhasilan proyek. Kami menggunakan barang dan jasa mulai dari front-end developer, UI designer, kemudian documentation, kemudian IT spesialis, kemudian ada software developer, sistem analis, Google Workspace, Microsoft Office, kemudian API atau Application Programming Interface, kemudian Cloud Server, Bluesky, dan Benzin. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk pada peran stakeholder. Nah, sebelumnya, apa itu stakeholder? Stakeholder adalah orang yang memiliki kepentingan dalam proyek. Di sini, kami memiliki beberapa orang yang menjadi stakeholder kami, yaitu yang pertama, project owner, Bapak Hardadi, yang memiliki peran bertanggung jawab atas keseluruhan proyek, termasuk pembiayaan. Selanjutnya, customer atau user. Yang pertama ada bagian gudang, yang memiliki salah satu peran berpartisipasi dalam rapat awal untuk membahas kebutuhan sistem informasi POS. Selanjutnya, pada bagian kasir yang memiliki salah satu peran bertanggung jawab untuk menyediakan data transaksi yang akan digunakan dalam sistem informasi POS. Data ini mencakup informasi tentang tanggal transaksi, nomor transaksi, kode barang, nama barang, jumlah barang, dan total harga. Kemudian yang ketiga, bagian akunting yang memiliki salah satu peran bertanggung jawab untuk menyediakan data keuangan yang akan digunakan dalam sistem informasi POS. Data ini mencakup informasi tentang saldo awal, transaksi keuangan, dan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, ada bagian produksi yang memiliki salah satu peran bertanggung jawab untuk menyediakan data barang produksi yang akan digunakan dalam sistem informasi POS.